sektor pekerjaan utamanya di pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Itu basic pekerjaan masyarakat kami di Kabupaten Sidrap. Saya juga sebenarnya tidak pernah bermimpi jadi bupati karena ya masyarakat meminta saya untuk kembali ke Sidrap, akhirnya kembali ke Sidrap untuk mencalonkan jadi bupati. Visi saya mewujudkan masyarakat Sidrap maju dan sejahtera. 2025 saya target 1 juta ton. Kalau ini tercapai 2025 naik menjadi 6,8 triliun. Bukan lagi petani yang model seperti dulu, tapi petani yang modern, petani yang punya penghasilan melebihi dari UMR, dan petani yang sarjana. Dengan pendidikan kita bisa merubah diri. Dengan pendidikan kita bisa memperbaiki nasib. Saya bermimpi, berharap tak ada sejengkal lahan pun yang tidak menjadi cuan. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita sudah kedatangan nih Bapak Bupati Sidrap, Syahrudin Alrif. Selamat datang Pak Syar ya Pak ya? Ya. Pak Syar, gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah sehat sekali. Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah. Iya, baru sampai dari Sidrap kapan nih Pak? Hari ini kah? Kemarin? Ya, kemarin sampai hari Minggu pagi jam 7 pagi ada kegiatan dengan keluarga Sulawesi Selatan. Baru kunjungan tadi ke DPR RI, nah, baru ke Kompas. Wah, padat ya ini jadwalnya ya Pak ya? Padat sekali. Padat sekali. Iya. Pak, Sidrap ini kan singkatan dari Sidenreng Drapang. Ya. Itu gimana sih Pak ceritanya kenapa bisa disingkat gitu Pak? Ya, Kabupaten Sidrap ini telah berdiri, telah ada sejak 681 tahun yang lalu. Nah, dulu dua kerajaan antara kerajaan Sidenreng dan kerajaan Drapang. Setelah Indonesia merdeka, kemudian disatukanlah, berdirilah menjadi kabupaten, namanya Kabupaten Sidenreng Drapang, disingkat Kabupaten Sidrap. Nah, gitu. Jadi ini sejarah singkatnya. Suku Bugis begitu? Ya, penduduknya Bugis. Nah, ada beberapa penduduk pendatang, tapi tidak terlalu banyak, gitu. Nah, sukunya suku Bugis, ya, dan masyarakatnya masyarakat bekerja di sektor pertanian. Ya. Oke. Dan dengar-dengar kalau Bapak sendiri nih memang lahir besar di Sidrap ini ya Pak? Ya, saya lahir dari anak petani, kemudian lahir di desa, kemudian sekolah di Sidrap, SD-nya, kemudian di pesantren, lalu sekolah SMA-nya di Sidrap, kuliahnya di Sidrap, S1, lalu S2-nya di Makassar, S3-nya di pertanian Unhas. Nah, itu perjalanannya. Berarti betul-betul memang petani ini sangat mendarah daging banget ya Pak di Bapak Syar ini. Ya, karena kita kabupaten yang sektor pertanian, ya tentu hampir 100% masyarakatnya, ya semuanya walaupun dia ASN, walaupun dia polisi, tentara, pengusaha, pasti sektor pekerjaan utamanya di pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Itu basic pekerjaan masyarakat kami di Kabupaten Sidrap. Iya. Nah, jauh dari Makassar, sekitar 180 km dari kota Makassar. Ya, butuh perjalanan 2,5 jam lah. 2,5 jam sampai 3 jam. Ya, dari Sidrap. Dia berbatasan dengan, kebetulan kabupaten saya, daerah saya di tengah. Berbatasan dengan kota Parepare, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pindrang. Jadi berada di tengah. Di tengah. Kontur daerahnya datar, kemudian jumlah penduduknya sekitar 330.000 jumlah penduduk,
dan ya masyarakatnya alhamdulillah sangat pekerja keras, religius, dan ya semuanya masyarakatnya ya hampir rata-rata bekerja di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan sisanya masuk di UMKM, kemudian di sektor kuliner, pariwisata, dan yang lain-lainnya. Begitu. Tapi yang saya penasaran nih Pak, sebenarnya apa sih yang bikin Bapak dengan latar belakang petani begitu pengen menjadi bupati? Sebenarnya apa sih Pak? Saya juga sebenarnya tidak pernah bermimpi jadi bupati. Nah, cuman proses alam mungkin takdir Allah sudah tentukan ya karena sekolah sebagai anak petani bekerja, belajar, berdoa, akhirnya sebagai aktif di kegiatan kepemudaan, sebagai aktivis organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, akhirnya menjadi pengusaha dulu, lalu kemudian menjadi politisi, modal sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 10 tahun, dan ya sebenarnya saya harusnya menjadi ketua DPRD Sulawesi Selatan, tapi karena ya dari data survei masyarakat meminta saya untuk kembali ke Sidrap, akhirnya kembali ke Sidrap untuk mencalonkan jadi bupati, akhirnya alhamdulillah menang 65% jadi bupati di Sidrap. Begitu. Wah, luar biasa banget peristiwanya. ya Pak ya sebenarnya. Yang awalnya nggak nyangka, tapi ternyata dibukakan jalan gitu. Ya, itulah demokrasi. Itulah demokrasi gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang pertanian nih Pak, di Sidrap ini tadi Bapak sempat menjelaskan juga tentang banyak organisasi kepemudaan agama begitu ya Pak ya? Ya. Nah, itu bahkan Bapak sendiri pun berasal dari organisasi pemuda tersebut ya Pak? Ya. Oke, sebenarnya apa yang menginspirasi Bapak akhirnya dengan latar belakang dari organisasi kepemudaan sampai jadi bupati ini Pak? Ya, tentu artinya itu menjadi inspirasi. Nah, siapapun selama mau belajar, mau aktif, dan mau bekerja secara total, akhirnya siapapun berpeluang menjadi kepala daerah di suatu daerah, menjadi anggota dewan, dan menjadi pengusaha di suatu daerah. Akhirnya ya contoh seperti saya, ya dengan basic itu tadi, aktif, berbuat baik, berbuat banyak kegiatan-kegiatan yang positif, akhirnya menjadi perhatian buat masyarakat. Dan ya dari jabatan organisasi misalnya saya aktif di remaja masjid, aktif di kegiatan KNPI, kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di Pemuda Muhammadiyah, nah, sampai berjenjang tingkat organisasi saya dari kabupaten, jadi ketua di kabupaten, ketua di provinsi, dan bahkan terakhir menjadi sekjen Pemuda Muhammadiyah di Indonesia. Nah, sampai menjadi anggota DPRD provinsi 2 periode, dan ya sekarang. Itu berarti jalan hidup yang pasti di daerah saya dan di Sulawesi Selatan, ya orang Sulawesi Selatan tahu, orang Sidrap tahu, nah bagaimana mengawali karir. Nah, setelah mengawali karir dari zaman susah, beranjak, tangga 1 naik ke tangga 2, tangga 3, dan ya diberikan amanah oleh masyarakat. Nah, sekarang telah jadi bupati, tentu saya betul-betul menjaga kepercayaan ini, memperlihatkan kinerja ya baik di masyarakat maupun di pimpinan, baik pimpinan tingkatan gubernur, tingkatan menteri, dan tingkatan presiden, dan begitupun di partai politik yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk menjadi calon bupati di Kabupaten Sidrap. Nah, itu tingkatannya. Tingkatan yang sudah dilalui prosesnya, ya kan menjadi contoh, inspirasi bahwa siapapun bisa jadi apapun.
Walaupun bisa jadi apapun itu Iya. ya Pak, asal punya keyakinan itu ya Ya, Pak. keyakinan, kemauan, dan bekerja secara total untuk Oke. menjaga kinerja dan menjaga kepercayaan. Itu hal yang saya pelihara dan alhamdulillah pengalaman menjadi 10 tahun anggota DPRD sebagai wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan, ya tentu masyarakat memberikan apresiasi dan memberikan dukungan secara total kepada saya untuk memimpin satu daerah. Nah inilah sekarang kami sudah diberi amanah, sisa bagaimana menjaga kinerja, menjaga visi misi yang menjaga janji kampanye supaya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah itu yang saya harap betul bisa terjadi. Nah karena menjadi kepala daerah berarti pemimpin di suatu daerah mewakili pemerintah provinsi, mewakili pemerintah pusat, dan menjaga tiap hari bagaimana visi saya mewujudkan masyarakat Sidrap maju dan sejahtera. Itu dia. Oke. Bapak kan lahir besar di Sidrap, bahkan udah 10 tahun DPRD Sulawesi Selatan. begitu. Berarti Bapak udah paham banget ya Pak suara hati masyarakat. Sebenarnya apa sih yang paling diharapkan dari masyarakat Sidrap ini Pak? Ya karena yang diharapkan masyarakat karena di sana adalah daerah pertanian. Kurang lebih 80% masyarakatnya di situ, peternakan, dan pokoknya di sektor pangan lah. Nah, yang diharapkan ya bagaimana meningkatkan kesejahteraannya, terutama di pekerjaannya. Nah, kebetulan visi misi saya ya visinya maju dan sejahtera. Bukannya sekarang udah sejahtera nih Pak, kan udah banyak banget berhektar-hektar gitu pertanian dan perkebunan Pak. Terus bagaimana diupayakan untuk peningkatan? Oke. Nah, yang diharapkan contoh, saya punya janji bagaimana pupuk lancar, harga pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan stabil. Nah, itu saya jaga semenjak menjadi bupati, saya konsentrasi penuh. Bagaimana satu tadi, contoh 1 hektar sawah, Iya. bagaimana meningkatkan hasil produksinya yang sebelumnya sehektar 6 ton. Lalu ya pemerintah pusat punya program pupuk lancar dan kami menerjemahkan itu dan mendistribusi ke masyarakat. Kedua, sudah produksi pertaniannya naik, lalu tentu harga tingkat kepuasan harga masyarakat di kabupaten kami pemerintah pusat menetapkan 6.500, di daerah kami 6.800. Nah, bahkan yang terbaru ini satu kecamatan harganya 7.000. Nah, sudah produktivitasnya naik, kemudian serapan pembeliannya juga bagus. Nah, berarti ada peningkatan. Yang sebelumnya harganya cuma 5.000, kemudian produktivitasnya sehektar cuma 6 ton. Sekarang bisa mencapai 10 ton dan bisa mencapai 8 untuk sawah tada hujan dengan sawah irigasi 8, 9 sampai 10 ton. Berarti produktivitas bertambah, nilai pembelian bertambah, maka ya cuan yang dirasakan masyarakat Semakin besar juga ya, Pak? juga. Oke. Begitu. Ada intervensi dari Pemkab kah atau dari pusat Pak? Ya, Subsidi atau seperti apa bentuknya ini Pak? selama menjadi bupati di hari pertama saya setelah dilantik mengikuti retreat. Hari pertama ya tentu langsung kerja. Panen raya jagung, menanam jagung. Hari keduanya mengurus sektor pertanian. Dan bagaimana kalau di daerah saya merubah sesuatu. Kan? Satu tadi produktivitas. Yang kedua, menjaga harga. Ketiga, berkomunikasi ke pemerintah pusat soal kestabilan pupuk, keterpenuhan pupuk. Keempat, masalah irigasi. Kelima, masalah bagaimana kendala hama, kendala yang lain-lain itu dikomunikasikan ke tingkat petani. Yang keenam,
mendorong masyarakat betul-betul giat bekerja. Nah, yang ketujuh, ya ketersediaan mekanisasi dan alat mesin yang sudah canggih dan modern, kan? Sehingga percepatan, efisiensi, produksi dirasakan betul oleh masyarakat, sehingga ya produksinya meningkat, nilai harga bagus, dan efektivitas, efisiensi bekerja tepat. Nah, dulu misalnya saya di sana targetnya cuma menanam setahun 2 kali. Dengan ini mencoba melakukan perubahan untuk target 1 juta ton produksi gabah. Jadi dulu hasilnya 440.000 ton setahun, tahun 2024 nih. Nah, 2025 saya target 1 juta ton dengan cara menanam 3 kali setahun, serentak satu kabupaten. Nah, dengan misalnya 400.000 ton, tahun 2024 dengan harga 5.000 rupiah per kilogram, maka setahun hasilnya cuma 2 triliun. Nah, kalau di target saya tahun ini, ya menargetkan produksi 1 juta ton. Harga 6.800, maka uang yang dihasilkan sekitar 6,8 triliun. Maka ya produktivitas, pertumbuhan nilai ini semakin bertambah bagus. Tahun sebelumnya hanya 2 triliun, kalau ini tercapai 2025 naik menjadi 6,8 triliun. Baru dari 3 satu kali sektor. lipat itu ya Pak. Ya. Tapi generasi mudanya mau nih Pak untuk ngelanjutin sebagai petani? Atau mereka lebih pilih merantau deh ke kota besar gitu? Oh enggak, karena saya sendiri menjadi contoh. Kan? Saya sendiri menjadi contoh. Ya saya backgroundnya petani, aktivis pemuda, pengusaha, anggota DPRD, lalu sekarang jadi bupati. Kan? Nah, makanya saya dorong bagaimana terciptanya petani-petani muda di sana. Mungkin awal-awalnya petani merasa aduh kotor, hitam, pakai baju lusuh. Iya, di saat kita ada di kebun, di saat kita ada di sawah. Tapi kalau produktivitasnya udah meningkat, nilainya sudah bertambah, ya di sana saya sangat mendorong betul bagaimana anak milenial ini, ya kan, setelah sarjana, ya bertani di Sidrap bukan pekerjaan yang membuat orang minder. Tapi bertani di Sidrap pasti dengan hasil 1 hektar bisa mendapatkan 40 sampai 60 juta penghasilannya. Kalau dia bekerja 4 bulan, ya rata-rata lah punya penghasilan 10 juta per bulan. Dibanding misalnya lari masuk ke bekerja di perusahaan swasta atau fresh apa. Graduate yang upahnya UMR aja UMR. gitu ya Pak. Kalau di Makassar UMR-nya 3,8. Nah, kalau sekarang saya sangat mendorong dan akan menjadikan contoh betul di Indonesia bagaimana fresh graduate-nya generasi milenial yang sarjana pertanian, sarjana agroteknologi, agroindustri, peternakan, perikanan, merubah mindset-nya dia, tidak lagi masuk ke dunia itu, tapi dengan ilmu yang dia dapat di bangku kuliah S1, ilmu itu justru dipakai untuk berusaha. Karena banyak contoh-contoh yang lain, pengusaha penggilingan padi, peternak-peternak yang besar, mereka bekerja secara otodidak, tanpa ilmu di bangku kuliah, tapi akhirnya bisa menjadi pengusaha yang bagus, mensejahterakan keluarga, menerima banyak pegawai, mempekerjakan orang, membuka lapangan kerja. Nah, itulah semua yang mau menjadi dorongan saya sehingga anak generasi milenial, pemuda, ya tidak berpikir misalnya menjadi honorer di pemerintah, honorer di kecamatan, dan ini pun insya Allah saya akan jadikan contoh
bahwa kami pemuda-pemuda di Kabupaten Sidrap itu konsentrasi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, bukan lagi petani yang model seperti dulu, tapi petani yang modern, petani yang punya penghasilan melebihi dari UMR, dan petani yang sarjana. Begitu. Berarti cara Bapak mendorongnya adalah dengan ya memberi unjuk gitu kalau misalnya penghasilannya bisa berkali-kali lipat dibandingkan pekerjaan honorer biasanya begitu ya Pak? Iya, Oke. unjukannya ya contoh di saya, ini kan petani, tapi toh juga bisa jadi bupati, ini Iya. kan? Emang udah menginspirasi banget nih Iya. sosok Bapak Syar sendiri nih, luar biasa. Nah, Tantangannya apa sih Pak di sektor pertanian ini setelah tadi Bapak bilang bahwa pertanian ini potensinya tuh gede banget? tantangannya selama kita mau bekerja, bukan dengan bantuan misalnya semuanya berharap bantuan pemerintah, tidak. Saya menginisiasi pola gotong royong, pola kerja bersama, swadaya, swakelola dengan masyarakat, akhirnya ya satu misalnya irigasi bisa kita bereskan dengan pola swadaya, pola partisipatif, gotong royong, membersihkan hama bisa juga kita kerjakan dengan baik. Nah, intinya bagaimana mengupayakan pelibatan semuanya. Ya, tentu merubah mindset. Ini memang agak sulit. Iya. Merubah mindset. Kayak tadi ya dari anak muda, menarik anak muda dari tidak mau ke sektor pertanian, akhirnya lari ke situ. Kenapa mau lari ke situ? Karena dari outputnya, hasilnya, kan? Yang kedua, modernisasi alat, kan? Yang ketiga, ya sudah tidak seperti dulu, kan? Modern itu ya, Ya, Pak ya? modern, Alat-alatnya alat-alatnya yang modern. sudah modern. Nah, kami banyak contoh nanti karena ini juga sesuai harapan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, bagaimana anak pemuda di Indonesia fokus dan konsentrasi lari ke situ dan membangun petani milenial, dan akhirnya di Kabupaten Sidrap kami sudah mewujudkan dan sudah menjadi contoh di Sulawesi Selatan. Begitu. Kalau dari pemerintah pusat ataupun dari Kementerian Pertanian, bantuan seperti apa sih Pak yang secara langsung untuk pertanian di Sidrap ini? Oh ya, sangat. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian sangat banyak membantu kami, diminta membentuk brigade pangan. Oke. Brigade pangan, dalam brigade pangan itu dibentuk 15 orang anak muda yang berkelompok, ada manajernya, ada manajer, ada bendahara, ada sekretaris, ada yang bekerja. 15 orang itu diminta menggarap 200 hektar. Nah, kemudian oleh Menteri Pertanian diberikan sarana prasarana alat mesin pertanian. Nah, lalu saya dorong mereka untuk bekerja. Sudah mereka punya kantor, 15 orang anak muda itu punya sarana prasarana, mulai dari tahapan mengolah tanah, kemudian mengolah tanahnya bukan lagi pakai cangkul, ngolah tanahnya pakai mesin. Terus nanam bukan lagi pakai tangan. Nah, ada mesinnya. Kemudian nyemprotnya sudah pakai alat modern, bahkan pakai drone. Iya. Nah, seperti yang dicontohkan Pak Presiden, manennya pun panen, ya dia pakai alat mesin harvester combine yang alat panen. Sehektar dikerja cuma 2 jam, udah selesai. Jadi anak muda ya, nah ini yang sudah berjalan. Dan alhamdulillah dari situ selain bertani, menggarap sawahnya sendiri, juga berkelompok, setiap desa ada. Jadi kami punya 106 desa kelurahan. Insya Allah saya sedang melaporkan sama Pak Menteri, dan alhamdulillah Pak Menteri setuju dengan konsep brigade pangan itu, dan memang programnya beliau, kami tinggal menerjemahkan di lapangan.
Udah berjalan. Alhamdulillah. Itulah yang mendorong. Akhirnya pada mau ya Pak generasi Maulah. muda untuk jadi petani Iya, gitu. mau. Oke, wah ini emang unggulan dari Sidrap ini pertanian ya Pak. Ya. Tapi sebenarnya selain pertanian nih, fokus ataupun potensi utama yang ada di Sidrap apa sih Pak? Ya, fokus utama karena dari sini sumber uangnya, pertanian dan perkebunan. Perkebunan kami punya cengkeh, Oke. kurang lebih 12.000 hektar yang hasil cengkehnya diekspor ke luar negeri. Kemudian kami punya kakao, kopi, durian, tanaman porang yang ekspor ke luar negeri juga. Itu di sektor perkebunan, kelapa, sektor perkebunan. Nah, kemudian di sektor peternakan, kami punya sektor peternakan yang menjadi andalan di Sulawesi Selatan adalah peternakan ayam petelur dan ayam pedaging. Nah, jumlahnya di Kabupaten Sidrap itu sekitar 4.900.000 ekor. Kurang lebih 5 juta ekor lah. Kan sehari bertelur, memproduksi telur. Iya. Kira-kira sehari itu memproduksi telur ya kurang lebih pokoknya 450.000 butir. 4.500.000 Perharinya ya Pak? per hari. Wah, Per itu hari. bisa kasih makan satu Indonesia kali ya Pak Ya, ya kalau misalnya. makanya telur di Kabupaten Sidrap bukan dikonsumsi orang Sidrap. Oke. Nah, berasnya bukan dikonsumsi orang Sidrap, tapi dibawa ke Kalimantan, dibawa ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, ke Indonesia Timur lah. Oke. Jadi harga beras di sana, harga telur, nah itu sangat bagus dan menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat kami. Peternakan ayam petelur, ayam pedaging, bebek. Nah kami kuliner di sana khasnya bebek. Namanya bebek paleko. Nah, Oke. nantilah saya undang Ditunggu nih, Pak, beneran ya, Pak? Insya Allah saya Undangannya. undang tim Kompas ke sana. Di sektor perikanan kami mendorong masyarakat itu masing-masing punya kolam ikan untuk ikan air tawar, ikan emas, ikan nila, ikan gurame, ikan lele. Nah, jadi saya sudah mencontohkan sendiri, bahkan saya sekarang kalau pertaniannya udah bagus sekali, nah peternakannya ayam petelur ada pengusaha yang kerjakan. Nanti untuk bebek saya targetnya sampai tahun 2026 bisa mencukupkan 2 juta ekor satu kabupaten. Wow. Jadi nanti dengan model satu kepala keluarga 100 memelihara 100 ekor. 100 ekor. Ya. Satu kepala keluarga 100 ekor. Ya. Wah. Jadi selain di sawahnya dia juga punya bebek, dia juga punya ikan. Nah, jadi 3 lah sumber pendapatannya. Minimal di pedesaan salah satu upaya untuk mengurangi stunting kan. Nah, itu tadi makan telur ayam atau Yang bebek bergizi ya Pak ya. sehari minimal 2 butir. Oke. Kan itu. Nah, mendorong masyarakat supaya cerdas, ikannya ikan segar, telurnya telur segar, berasnya pun beras yang sangat segar dan bagus. Ya sudah. Nah, itulah dorongan kami di masyarakat supaya betul-betul terasakan pendapatan PDRB-nya, masyarakatnya semua bekerja. Ya, tentu sebagai bupati saya masih banyak tantangan. Tetapi selama ini 4 sektor besar pekerjaan masyarakat Sidrap kami hidupkan, kami bantu, kami support, dan pasti akan menjadi tambahan pendapatan dan penghasilan bagi masyarakat. Oke, itu kan potensi yang benar-benar bisa meningkatkan perekonomian daerah juga gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya dari program Bapak sendiri ini, seperti apa sih Pak program yang fokusnya untuk pendidikan nih Pak? Nah, di visi misi dan program unggulan saya ada 14. Iya. 1. BPJS Kesehatan. 2. Pendidikan unggul. 3. Ini tadi pupuk lancar, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan.
dan seterusnya. Iya. Dari 100 hari kerja, alhamdulillah. Dari 14 program, saya udah kerjakan 12. Wah, luar biasa. Berarti 5 tahunan lagi nih sisa tinggal 3 program gitu, Ya, Pak? dua. Oh, 2 program. Sisa Oke. jalan mulus. Ya, dengan UMKM-nya. Iya. Nah, yang lain 12-nya udah selesai semua, kami kerjakan. Nah, alhamdulillah sangat dirasakan masyarakat. Pendidikan, terutama saya berkoordinasi terus dengan Kementerian Pendidikan untuk diberikan support karena salah satu yang saya dorong pertama dulu kesehatan. Iya. BPJS Jaminan Kesehatan Masyarakat dijamin. Ini akhirnya disubsidi oleh Iya, pemerintah kabupaten gitu, Pak. Oh, berarti kalau misalnya warga Sidrap benar-benar nggak perlu bayar BPJS gitu, Pak? Nggak perlu, Wah. udah disubsidi semuanya. Kalau sakit nggak perlu khawatir. Iya. Mau berobat kemana saja bisa. Sakit di Sidrap, berobat di Sidrap. Dirujuk ke Makassar, gratis. Dibawa ke Jakarta pun boleh berlaku secara nasional. PJS. Kemudian pendidikan. Pendidikan, ya saya juga jadi contohnya anak petani. Ya karena konsentrasi belajar, menyelesaikan S1, S2, saya sedang bupati tapi menyelesaikan S3. Ya tentu dengan pendidikan kita bisa merubah diri. Dengan pendidikan kita bisa memperbaiki nasib. Nah, ya itulah contohnya. Karena pendidikan derajat kita pasti berubah. Nah, salah satu motivasi saya ke seluruh masyarakat, baik di desa maupun di kota, modal yang paling utama adalah pendidikan. Kami menekankan dua di sana, pendidikan umum dan pendidikan agama. Kalau dua modal utama ini bisa dimiliki oleh baby boomers, generasi Z-nya, milenialnya, sudah kan kesehatannya oke, pendidikannya tinggi, pekerjaannya ada, agamanya bagus, sudah selesai urusan. Walaupun kita tinggal di daerah jauh dari Jakarta, Tapi udah sejahtera banget ya, itulah, tapi Pak. alhamdulillah kan. Nah, itu yang terdorong dari 330.000 masyarakat saya menjadi tanggung jawab saya, dan setiap hari siang, malam, subuh, pagi saya kerja keras agar supaya terwujud betul kesejahteraannya. Dengan cita-cita itu tadi, kesejahteraan, pendidikannya tinggi, kesehatannya terjamin, untuk makan tiap hari tercukupi, agamanya bagus. Nah, sisa satu kerja keras saya yang tadi belum tercapai, mewujudkan pengusaha UMKM, mendorong anak-anak semua menjadi pedagang, pengusaha, lalu jalan mulus. Dua itu ya, Pak, berarti yang Dua PR itu terakhir. yang PR saya. Untuk UMKM sendiri, program seperti apa sih, Pak, yang akan Bapak terapkan di satu periode ini? Nah, ya artinya membuat produk, ya kan? Membuat produk yang bisa bertambah nilainya. Contoh tadi ternak bebek, Iya. ya kan? Ternak hasil telur. Nah, hasil telurnya bukan hanya langsung dikirim ke Makassar kemana, dibuatlah telur asin, dibuatlah kemasannya. Jadi ada hilirisasi di Ya, situ ada ya, Pak? hilirisasinya. Kalau di peternakan, perikanan, perkebunan, kopi misalnya, ya kita tidak hanya menjual kopi bijinya, tapi kita sangrai, kita bikin kemasannya sendiri. Nah, supaya hasil produk dari sana bisa terjual dengan baik dan bertambah nilainya. Nah, jadi kami sedang cengkeh, misalnya cengkeh, ya biasanya cengkeh yang dijual bunga cengkehnya, bunganya. Nah, sekarang saya memikirkan tangkainya pun udah terjual, daun cengkeh pun nggak boleh dibuang-buang, harus diolah lalu kemudian
diolah, dibuatlah minyak atsiri namanya. Minyak atsiri itulah yang jadi bahan campuran parfum. Oke. Dulu daun namanya daun kebuang. Sekarang ini lagi saya cari betul nih. Kalau ada yang dengarkan saya lagi sedang mempersiapkan ekspor jerami. Oke. Jerami. Kalau di sana setelah panen kan banyak jerami tuh. Iya. Buang-buang. Nah, biasanya dibuang atau dibakar atau sebahagian diambil ternak. Ini lagi saya berinisiasi bagaimana jerami ini bisa diekspor. Nah, ya yang mendengarkan saya melalui Kompas, siapa tahu ada peminatnya, banyak di daerah saya. Nah, jerami, lalu kemudian dibawa ke penggilingan padi. Nah, padi itu akan berubah menjadi satu, menjadi beras, dua menjadi beras menir, nah, lalu akan berubah menjadi dedak buat pakan ayam. Nah, yang keempat berubah kulit padi, sekam. Kulit padinya pun kami sudah dibeli sama PT Semen Tonasa, Semen Bosowa, nggak terbuang lagi. Sisa satu yang terbuang, Apa itu, Pak? jerami. Kalau ini yang lagi diusahakan lagi untuk diusahakan. bisa dimanfaatkan begitu ya, Pak? Ya, udah termanfaatkan. Sudah termanfaatkan. Tapi belum, paling peternak lokal. Oke. Saya maunya ada peternak besar yang betul-betul membeli karena ini cocok buat ternak sapi. Nah, itu yang lagi saya cari. Nah, itulah mendorong usaha mikro, kecil menengah di Kabupaten Sidrap, ya mendorong anak-anak muda semuanya. Tentu tantangannya sangat besar. Merubah mindset, merubah pola pikir, merubah cara kerja, etos kerja. Nah, ini mudah-mudahan tantangan kami, hal yang baik kami lanjutkan, hal yang masih kurang tentu kami akan perbaiki. Gitu. Oke. Harapannya Pak, selama satu periode nanti nih, ketika Bapak sudah selesai gitu menjabat sebagai bupati, Bapak mau meninggalkan Sidrap sebagai kabupaten yang seperti apa sih Pak? Ya, itu harapan kalau selesai masanya 5 tahun, mudah-mudahan saya mampu merubah dari itu tadi. Satu, kesehatan terjamin. Dua, meningkatkan anak-anak sekolah tinggi-tinggi. Kedua, ekonominya bertambah menjadi betul-betul sudah tidak perlu lagi memikirkan pekerjaan yang lain, cukup dengan di situ sudah bagus. Kemudian yang keempat, ya tentu aman, daerahnya religius, jalanannya bagus semua, daerahnya berubah walaupun 180 km dari kota Makassar, tapi malam bercahaya, bersinar terang, pagi-paginya masyarakat udah bekerja sampai sore, tertib, aman. Nah, sudah itu yang menjadi harapan saya 5 tahun ke depan. Tanah-tanah produktif berubah menjadi, tanah-tanah non produktif berubah menjadi produktif. Nah, semua lahan-lahan saya bermimpi, berharap tak ada sejengkal lahan pun yang tidak menjadi cuan. Oke. Semuanya harus. Di desa saya ada beberapa desa, lahan pekarangan berubah menjadi kebun kangkung, kebun sayur. Bukan buat konsumsi, tapi udah dijual. Oke. Kan pekarangan. Beberapa desa A semuanya kangkung, sawi-sawi. Kemudian ada lagi ubi jalar. Nah, ada lagi pepaya. Jadi pekarangannya tuh, jadi masuk satu desa itu enak, tenang perasaan. Karena masyarakatnya semua bekerja. Ya walaupun tidak semuanya punya pikiran dan mindset seperti itu, tapi minimal masyarakat itu kalau ada contoh yang dilihat pasti akan mengikuti, begitu.
Apalagi mengikuti. contohnya ini bupatinya langsung gitu Ya. ya Pak, yang sosoknya sangat inspiratif banget ini. Ya, Baik, terima kasih banyak Bapak Syar sudah mau ngobrol-ngobrol bersama sahabatkompas.com di Nusa Raya hari ini. terima kasih. Semoga visi misi program, tadi bahkan ada 14 program itu ya Pak, benar-benar bisa membawa Sidrap menjadi Sidrap yang lebih maju gitu ya Pak. Amin, amin. Semoga undangan Kompas hari ini bisa menjadi penyampaian ke eh, kabupaten lain bahwa inilah kami walaupun jauh dari kota Makassar tapi bisa bekerja. Dan ini masyarakat di daerah saya terutama anak muda bisa bekerja lebih giat, belajar, berdoa supaya bisa membuat perubahan pada dirinya dan menjadi kebanggaan buat keluarganya. Saromase Sidendreng Rapang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Syar. Nah, itu dia tadi sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Sidrap, Bapak Syaharudin Alrif. Sampai berjumpa di program Nusa Raya berikutnya, saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.